Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Giatudin Muhammad Asfahani akan menjelaskan tentang praktek pembelajaran beda agama untuk peserta didik beda agama. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang multikulturalisme dan pluralisme pendidikan. Pengertiannya, pluralisme bisa diartikan sebagai kemajemukan agama, dan multikulturalisme bisa diartikan sebagai kemajemukan budaya. Pluralisme dalam bangsa ini sering dikaitkan dengan gerakan separatis. Gerakan ini bukan proses bersaingnya antar agama, namun adanya penekanan dari para penguasa kebijakan. Dengan paradigma ini, maka peserta didik diharapkan dapat bersifat terbuka dalam artian memandang suatu kejadian dan menerima segala informasi dengan sikap yang netral, berpedoman pada standar kompetensi dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk kurikulum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Kurikulum dikembangkan salah satunya dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial, ekonomi, dan gender. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 pada tanggal 23 Mei 2006 tentang standar kompetensi lulusan. Di dalamnya menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan peserta didik mampu menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial, ekonomi di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, landasan dan nilai toleransi beragama. Dalam demokrasi, toleransi diartikan sebagai pandangan yang mengarah kepada the right of self-determination yang memiliki makna menentukan hak pribadi masing-masing individu. Namun, yang menjadi garis bawah dalam pandangan tersebut adalah dalam menentukan hak yang dimiliki setiap manusia tidak boleh untuk melawan atau bertentangan dengan hak-hak orang lain. Prinsip yang dikenal dengan HAM atau hak asasi manusia. Selanjutnya, respon dan konsep Islam tentang toleransi beragama. Sikap toleransi lahir karena adanya perbedaan dan pluralisme yang muncul. Sikap toleransi ini telah dicontohkan oleh Nabi seperti beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, hijrahnya Nabi yang memberikan makna saling berbagi antar kaum Ansor dan juga Muhajirin. Yang kedua adalah peristiwa Piagam Madinah yang dibentuk karena adanya konflik dari berbagai pihak. Piagam ini mampu menyatukan kaum Nasrani, Yahudi, musyrikin, dan juga muslimin. Dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, berlandaskan dengan firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku, maka pluralisme dan sekularisme dan liberalisme agama merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, dalam permasalahan akidah, umat Islam harus bersifat eksklusif, yang berarti tidak boleh mencampur adukan akidah dan ibadah dengan agama yang lainnya. Yang ketiga, sikap eksekutif yang dilakukan hanya berada pada akidah dan ibadah saja, tidak dengan nilai sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, pada proses implementasi nilai toleransi beragama pada pembelajaran pendidikan agama Islam, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kompetensi guru PAI dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan toleransi. Yang kedua, model, metode, dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran. Dan yang keempat, proses implementasinya. Dalam teori modal pembelajaran agama, terdapat juga beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, inquiry discovery approach atau belajar mencari dan menemukan sendiri. Yang kedua, expository teaching. Yang ketiga, mastery learning. Yang keempat, humanistic education. Selanjutnya,
Regulasi dan kebijakan Republik mengenai nilai toleransi dalam pembelajaran agama bagi peserta didik beda agama. Regulasi advokasi pendidikan agama Islam merujuk pada aturan yang menegaskan dan memperkuat organisasi atau sistem, sementara advokasi mencakup pembelahan, arahan, perubahan, dan juga paduan, baik oleh individu maupun lembaga. Perubahan kebijakan telah mempengaruhi dinamika pendidikan agama Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, sejak kemerdekaan, pendidikan agama Islam semakin diperhatikan dan diakui keilmuannya sebagai bagian yang signifikan. Kebijakan publik mengenai nilai toleransi agama pembelajaran terhadap peserta didik beda agama. Terdapat beberapa poin penting di sini. Yang pertama adalah kebijakan publik adalah kebijakan untuk publik, sehingga sejak awal meletakkan unsur kepentingan publik di atas kepentingan lainnya, termasuk kepentingan bisnis dan kepentingan politik, baik orang-orang atau golongan atau organisasi tertentu. Karena itu, kebijakan publik harus menaruh prinsip kolaborasi dan empati kepada publik, sejak dari dimensi formal, kognitif, hingga juga nilai. Kedua, toleransi beragama adalah salah satu ciri dari keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mengimplementasikan pendidikan multikultural di Indonesia dapat dilakukan secara fleksibel dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar multikulturalisme. Dalam mengimplementasikan multikulturalisme dalam pendidikan, ada 3 konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan ragam budaya, yakni variasi agama, ras, bahasa, dan juga kebudayaan, dikenal sebagai plurality, diversity, dan multikultural. Menurut Sonia, pendidikan multikultural harus terintegrasi dalam kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk interaksi antara guru, siswa, keluarga, serta seluruh lingkungan belajar. Cara mengintegrasikannya lewat mata pelajaran PKN dan juga pendidikan agama Islam atau PAI. Kita harus mengetahui ruang lingkup mata pelajaran tersebut. Jika ruang lingkup PKN adalah persatuan dan kesatuan bangsa, maka adapun PAI diharapkan dapat menghasilkan manusia yang jujur, adil, budi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis, dan juga produktif, baik personal maupun sosial. Tujuan pendidikan multikultural. Menurut Tri Astutik Haryati, tujuan pendidikan multikultural dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tujuan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan juga pembelajaran. Sikap adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural. Sikap responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Yang kedua, pengetahuan adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Pembelajaran instructional goals adalah untuk memperbaiki distori, stereotip, dan juga kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran, memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya, dan juga mengembangkan keterampilan interpersonal, memberikan teknik-teknik evaluasi, membantu klarifikasi nilai, dan menjelaskan dinamika kultural. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam aspek baik agama, adat, istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara konseptual, bukan secara tekstual. Artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyak kultur, budaya, dan adat istiadat.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.